Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek web programming 1 dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok saya. Yang pertama ada Ayunovika Putri, yang kedua ada Irsanda Hatta Putra Rayadi, yang ketiga ada Leni Sindora Sirait, yang keempat ada Muhammad Fairuz Ibnu Mujahid Bumatokan, dan yang kelima ada Ratri Nur Setiauni, saya sendiri. Kelompok kami mengambil tema toko baju dengan nama website blikui.com. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, perkembangan internet dari tahun ke tahunnya semakin mengalami peningkatan dari sisi pengguna aktifnya. Dan pastinya setiap orang selalu mengakses internet dengan menggunakan berbagai macam perangkat, seperti handphone, laptop, PC atau komputer, tablet atau iPad, dan lain sebagainya. Dan website ini merupakan salah satu media yang paling sering diakses dan paling sering digunakan untuk mencari berbagai macam informasi dan sebagai sarana komunikasi. Saat ini, perdagangan elektronik atau biasa kita sebut dengan e-commerce yang memasarkan produk-produk secara online di internet itu merupakan sesuatu hal yang umum dilakukan. Seiring dengan perkembangan zaman, tren berbelanja online semakin meningkat dari tahun ke tahunnya dan semakin banyak peminatnya. Konsumen menggunakan sarana online dan semakin mencari media online untuk meneliti dan membeli produk-produk yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Jadi, tujuan kami membuat website ini adalah untuk mempermudah masyarakat atau konsumen mendapatkan informasi mengenai produk-produk yang akan mereka cari dan akan mereka beli. Pelanggan atau konsumen juga bisa menghemat waktu karena tidak perlu keluar rumah atau tidak perlu datang ke tokonya secara langsung, dan pelanggan juga bisa membandingkan produk sejenis yang ada di toko kami dengan toko-toko lainnya, dan tentunya pelanggan juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunovika Putri. Di sini saya menjelaskan bab 2 tentang pembahasan apa itu Visual Studio Code, XMPP, dan Google Chrome. Visual Studio Code adalah perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan Windows. Visual Studio Code ini menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktor kode, debugging, dan Git. Selanjutnya ada XMPP. XMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, yang merupakan kompilasi dari beberapa program yang fungsinya adalah sebagai server yang dapat berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, SQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Selanjutnya ada Google Chrome. Google Chrome ini adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini pertama kali dirilis tahun 2008 untuk Microsoft Windows. Kemudian diportir ke Android, iOS, Linux, dan macOS sebagai yang menjadikannya peramban bawaan dalam sistem operasi. Selanjutnya itu ada bab 3, desain dan implementasi. Ada desain interface web. Nah, desain interface web ini adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau tampilan perangkat terkomputerisasi yang dengan fokus pada tampilan atau gaya. Tujuannya adalah untuk membuat desain terbuka antarmuka untuk pengguna agar pengguna dengan mudah dan senang menggunakannya.
Ini ada beberapa tampilan dari produk yang telah kami buat. Ada tampilan beranda, tampilan produk kami, tampilan tentang kami, tampilan kontak kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Patri. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari Vika sebelumnya. Selanjutnya ini ada struktur navigasi. Struktur navigasi ini merupakan susunan menu atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari tiap halaman dan link, atau navigasi tiap halaman. Berikut struktur navigasi dari website kelompok kami. Ada indeks, lalu ada beberapa menu, beranda, produk kami, tentang kami, kontak kami. Produk kami terdiri dari beberapa produk, yaitu ada produk 1, produk 2, produk 3. Kontak kami juga terdiri dari beberapa kontak, yaitu ada WhatsApp, Instagram, dan email. Selanjutnya ada layout website. Layout website ini merupakan kerangka yang mengatur tata letak navigasi, tombol CTA atau control to action, dan mengatur elemen lainnya yang ada pada website. Berikut tampilan layout website dari kelompok kami. Ada nama toko, menu, lalu image di bagian beranda, lalu ada produk-produk kami, tentang kami, dan navigasi. Selanjutnya itu ada source code. Dalam ilmu komputer, source code atau kode program adalah rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca oleh manusia. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan program menggunakan Python ini akan dijelaskan oleh Irsanda dan Virus. Nama saya Irsanda Hatta Fitra Rayadi. Di sini saya akan menjelaskan source code dari website toko baju yang telah kami buat dengan menggunakan program Python. Di sini terdapat codingan dari website toko baju yang telah kami buat. Terdapat titel, beranda, likui.com. Lalu di sini terdapat icon untuk website kami. Lalu di sini terdapat CSS yang sudah tersambung dengan Bootstrap. Untuk selanjutnya terdapat header untuk codingannya, header ID headernya, terus class-nya header, deflex, alik, item, center, fix stop. Untuk di sini terdapat tulisan likui.com. Di sini untuk nama toko kami dan sudah tersambung dengan halaman beranda kami. Lalu selanjutnya terdapat codingan navbar, yaitu nav ID sama dengan navbar, class-nya navbar. Lalu di sini terdapat beranda, produk kami, tentang kami, kontak kami, yang masing-masing dari ini sudah tersambung dengan halamannya masing-masing. Untuk selanjutnya terdapat icon WhatsApp, lalu Instagram, dan juga email, dan juga icon search. Untuk selanjutnya terdapat hero slider section, yaitu gambar yang bisa bergerak cara kanan dan ke kiri. Untuk codingannya itu section ID-nya hero slider, class-nya hero slider, dan juga div class-nya itu container medium. Untuk data aus-nya itu fade in. Lalu di sini terdapat untuk selanjutnya terdapat postgrid section. Di sini untuk memasukkan produk bestseller dari toko baju kami dengan hasil codingannya itu section ID-nya post, class-nya post, untuk div class-nya container, untuk data aus-nya fade up. Jadi saat kita scroll websitenya dia akan muncul cara naik. Lalu di sini terdapat main class-nya itu menggunakan container border medium 5,
Dan juga div class-nya itu menggunakan row, grid 2, grid medium 4. Untuk di sini ada ukurannya yaitu div class kolom 6, kolom medium 3. Image-nya tersendiri lebaran 100. Lalu di sini ada source untuk lokasi tempat penyimpanan gambar baju. Untuk selanjutnya terdapat codingan footer. Di sini untuk codingannya yaitu footer ID, footer, class-nya itu footer, untuk div class-nya itu footer content, dan div class-nya itu container. Di sini terdapat yaitu about blikui.com. Untuk isinya itu blikui.com adalah situs belanja online fashion yang menjual beberapa pakaian dengan merek lokal dan seterusnya. Lalu di sini ada kata selengkapnya. Kata selengkapnya ini sudah kita sambungkan dengan page tentang kami. Jadi saat diklik selengkapnya akan terhubung dengan halaman tentang kami. Lalu untuk selanjutnya ada informasi kontak. Di sini isinya ada icon WhatsApp, icon Instagram, dan icon email. Dan untuk isinya itu terdapat dari nomor telepon, nama IG, dan juga Gmail. Selanjutnya ada codingan untuk navigasi. Di sini terdapat untuk B strip chevron right itu tanda seperti anak panah. Di sini ada isinya beranda, produk kami, tentang kami, dan kontak kami. Yang masing-masing ini sudah terhubung dengan halamannya tersendiri. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari produk kami. Untuk codingan produk kami sama seperti sebelumnya, awalnya itu ada title produk kami. Untuk papakannya juga sama. Vendor CSS-nya itu sudah terhubung dengan Bootstrap. Untuk header juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi di halaman beranda. Lalu kita masuk ke bagian single post content. Untuk div class-nya kita menggunakan row. Untuk ukurannya kita menggunakan kolom 6, kolom medium 3. Dan bentuknya itu kita menggunakan yang seperti kartu. Di sini terdapat image class-nya itu card, image, rounded, kosong, image fluid. Untuk short-nya ini lokasi, folder, gambar yang kita simpan. Lalu selanjutnya terdapat di sini H3 class, text, center, MB strip 0. Untuk di sini terdapat warna dan tulisannya ini terdapat di tengah-tengah. Selanjutnya ada untuk class text center. Ini untuk ukuran yang terdapat nanti tulisannya akan di tengah-tengah. Lalu selanjutnya ada bagian harga. Class-nya juga sama yaitu text center. Untuk gambar yang lain juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk footer sama sebelumnya seperti bagian beranda, yaitu untuk div class-nya footer content, lalu div class container. Di sini juga terdapat about Blikui, langsung ada informasi kontak, lalu ada juga navigasi. Di sini saya akan menampilkan desain website yang sudah kami buat. Di sini terdapat bagian desain halaman beranda. Ini untuk slidernya. Ini untuk bagian gambar bestseller yang sudah menjelaskan. Dan di sini untuk bagian footernya terdapat about, informasi kontak, dan navigasi. Untuk selengkapnya ini sudah terhubung dengan halaman tentang kami.
Untuk page tentang kami dan kontak kami akan dijelaskan oleh Virus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Muhammad Fairuz Ibnu Mujahid mengatakan akan menjelaskan program yang menggunakan source code program yang menggunakan Python. Nah, langsung saja saya akan tampilkan codingannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya akan menjelaskan codingan untuk halaman tentang kami. Nah, untuk halaman tentang kami sendiri di sini ada untuk membuat titel yang di atas itu ya, yang dimana keterangannya itu halaman tentang kami dan website belikui.com. Seperti ini ya tampilan codingannya. Selanjutnya untuk header dan footernya sama seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Irsanda. Di sini saya akan menjelaskan isi ataupun ya isi dari halaman tentang kami. Nah, pertama-tama itu di sini ada page detail ya, itu page detailnya itu tentang kami. Yang kedua itu kita menambahkan gambar yang dimana ini ya image source, kita masukkan source image-nya dan nama dari image tersebut. Terus yang selanjutnya kita membuat tulisan company profile. Yang selanjutnya ada kalimat yaitu penjelasan tentang company profile kami, yaitu company profile dari belikui.com sendiri, yaitu ada belikui.com adalah situs belanja online fashion yang menjual beberapa pakaian dengan merek lokal. Kami menyediakan produk-produk berkualitas terbaik untuk pria dan wanita. Nah, komitmen kami adalah memberikan pengalaman belanja online yang menyenangkan, mudah, dan terpercaya untuk memuaskan pelanggan dengan koleksi-koleksi terbaru yang ada di toko kami. Nah, setelah kalimat-kalimat tersebut, selanjutnya itu kami menampilkan produk terbaru. Nah, di produk terbaru ini, setelah border produk terbaru itu ada kalimat belikui.com selalu memiliki koleksi baju terbaru yang memiliki perkembangan zaman. Kami berharap bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk selanjutnya itu di bawah kalimatnya itu ada kata-kata lihat produk yang tersedia. Nah, kata-kata lihat produk yang tersedia ini kami sambungkan atau kami koneksikan dengan halaman produk kami. Yang dimana ketika nanti kalimat atau kata-kata ini diklik, itu langsung tampil ke halaman produk kami. Selanjutnya itu ada eh, penambahan ini apa image, sama seperti sebelum-sebelumnya penambahan image kita hanya menambahkan source-nya seperti di sini source image dan nama image-nya apa. Ini di sini ada dua gambar berbeda. Yang pertama itu baju hitam tentang kami, yang kedua baju putih tentang kami. Nah, selanjutnya itu ada uh, tampilan our team. Di sini seperti yang sudah-sudah untuk border ataupun judul itu memakai kodian seperti ini. Yang kedua itu di bawahnya ada penjelasan bahwa belikui.com memiliki anggota tim untuk merancang website dalam rangka mempromosikan produk-produk terbaru serta mengupdate produk-produk yang tersedia di belikui.com. Seperti itu. Nah, di bawah penjelasannya itu kita menampilkan image atau foto yang seperti ini ya, apa codingannya. Di bawah fotonya ada nama anggota kami, dan di bawahnya itu name. Seperti itu. Sama untuk anggota-anggota lainnya, untuk codingannya itu sama persis seperti yang saya tandakan ini. Selanjutnya itu ya mungkin untuk halaman tentang kami segitu ya isinya.
selanjutnya itu saya akan menjelaskan halaman kontak kami. Nah, di kontak kami ini itu isinya adalah pertama page title itu udah pasti ya kontak kami. Yang kedua itu ada ini ya codingan untuk eh, menampilkan logo Instagram atau logo sosmednya. Yang kedua nama sosial medianya di sini contohnya Instagram, di sini nama dari sosmed tersebut yaitu contohnya di sini @beli.kui_store. Nah, untuk sosmed-sosmed yang lainnya sama saja seperti yang saya tandain ini. Di sini ada WhatsApp dan email seperti itu. Nah, untuk tampilan websitenya akan saya tampilkan ya. Nah, ini tampilan website yang telah kelompok kami buat. Itu pertama tadi ada beranda, produk kami ya. Nah, yang saya jelaskan tadi tentang kami. Nah, tadi kan saya menjelaskan bagaimana cara untuk membuat ini ya, tulisan tentang kami, terus beli.kue.com gitu. Terus ini saya sebut dengan apa judul atau header gitu. Nah, di sini adalah isinya itu pertama company profile, terus penjelasannya, terus tadi yang seperti yang saya bilang itu ada penamaan gambar dan lain sebagainya. Di bawah company profile pasti ada yang ini tadi produk terbaru yang dimana kami selalu menyediakan memiliki koleksi baju terbaru yang mengikuti perkembangan zaman dan kami berharap bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya sehari-hari. Nah, seperti ini ya tampilannya dan untuk tadi yang saya bilang untuk kata-kata lihat produk yang tersedia itu akan dikoneksikan ke halaman produk kami. Ini saya klik. Nah, ini halaman produk kami ya bisa dilihat di sini. Bisa dilihat produk-produk yang tersedia yang pastinya siap dijual gitu. Kembali ke halaman tentang kami dan di bawahnya itu ada our team yang dimana ya di sini saya kasih sedikit penjelasan karena apa bahwa Blikui.com ini memiliki anggota tim untuk merancang website dalam rangka mempromosikan produk-produk terbaru serta mengupdate produk-produk yang tersedia atau ya bisa dibilang siap dijual di website Blikui.com. Nah, ini anggota-anggota beserta nama dan NIM kelompok saya. Di bawahnya sama ya untuk header dan footer itu sama seperti yang apa saya bilang untuk semua halaman header dan footernya sama. Nah, untuk yang bagian ini logo sosial media yang di atas itu akan tersambung ke halaman kontak kami. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan di kontak kami. Nah, di kontak kami biasa di sini saya kasih judul halamannya itu kontak kami. Di sini logo-logo sosial medianya, baik itu Instagram, WhatsApp maupun email di sini. Dan di bawahnya itu ada nama-nama dari sosial medianya itu. Nah, di sini contohnya ada nama Instagram kami @bli.kui_store, WhatsApp-nya itu plus 62829139229954 dan untuk emailnya ada beli.kui@gmail.com. Sekian untuk penjelasan codingan search Python yang search kode yang menggunakan Python beserta tampilan websitenya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Leni. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leni Sindori Sirait dengan NIM 19210596. Di sini saya akan menyampaikan bab 4 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.
Dalam presentasi yang telah rekan-rekan saya sampaikan sebelumnya, dapat diuraikan berbagai macam kebutuhan yang menunjang dalam pembuatan website toko baju online ini. Maka dari itu, kami dapat menarik kesimpulan diantaranya satu, website yang kami buat ini adalah sarana penjualan baju online yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Yang kedua, sasaran dari website toko baju online ini adalah para user yang tidak dapat atau tidak sempat meluangkan waktu untuk pergi secara langsung mengunjungi tokonya. Yang ketiga, website toko baju online ini kami bangun dengan desain yang simple dan sederhana agar para user tetap nyaman untuk menikmati layanan di toko kami. Untuk saran yang dapat kami berikan yaitu satu, agar para pelanggan dan calon pembeli tetap percaya, maka hendaknya toko baju online ini memberikan informasi atau respon yang tepat dan cepat. Yang kedua, dalam penjualan baju secara online sebaiknya melakukan evaluasi sistem secara berkala untuk mengantisipasi penambahan kebutuhan sistem. Sebagai contohnya penambahan jenis produk yang akan mendatang atau perubahan harga produk. Yang ketiga, melakukan perbaikan atau update serta penambahan fitur-fitur dari sisi tampilan website untuk lebih menarik minat para calon pembeli maupun pelanggan. Yang keempat, rutin melakukan proses update security untuk menghindari aktivitas hacking atau pembobolan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kiranya presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat sebaik mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.